Ayo jemaah kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'udah wa man nasara walah. Sahabat Gusanin rahimakumullah dimanapun berada, semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan juga kita diberi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehat, berbakti kepada kedua orang tua, agama, dan juga bangsa. Sholawat beserta salam semoga selalu kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Harapan kita semua dimasukkan dan diakui menjadi umat kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat Gusanin, jika kita ditanya, apakah nasab itu jaminan kita masuk surga? Apakah nasab itu jaminan apapun yang kita lakukan itu dibebaskan dari siksa api neraka? Islam itu sudah lengkap, saudara. Di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis kanjeng Nabi, bahwasanya diceritakan suaminya seorang Nabi, tetapi istri dan anaknya tidak bisa mengikuti akan kesalahan daripada suaminya, yaitu Nabi Nuh. Istri dan anaknya tidak terbebas dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya jahat, tapi istrinya itu solehah. Siapa? Asiyah, yaitu istri Fir'aun, bahkan mengasuh Nabi Musa alaihissalam kecil. Kita diajari di dalam cerita-cerita yang ada di ajaran kita, di Al-Quran dan hadis. Riwayat-riwayat tersebut selalu diulang-ulang oleh ulama dan kiai-kiai kita. Jadi jelas proporsinya. Kita mencintai keluarga itu wajib, tetapi harus ada balance dan juga tidak asobiah. Jika kita mencintai di luar proporsinya sampai menyalahi akan Al-Quran dan hadis, maka itulah yang tidak benar. Nah, ketika kita meyakini mencintai akan dzurriyyah kanjeng Nabi, jelas kita sebagai umat Islam, kita mencintai Nabi secara otomatis pasti mencintai dzurriyyahnya. Ya, ketika ada yang mengaku dzurriyyah kanjeng Nabi, ya sudah, kita husnudon saja. Tapi ketika dzurriyyah kanjeng Nabi ini tidak bisa mencerminkan akhlak kanjeng Nabi, amal soleh kanjeng Nabi, hanya mau mewarisi akan nasab dzurriyyah dan juga makam kedudukannya, bahkan sampai meminta istri orang. Nah, ini yang menjadi trouble di tengah-tengah masyarakat, akan menjadi masalah yang sangat besar. Apalagi meminta privilege, hak istimewa. Bahkan ketika mengatakan tidak terkena hukum positif di Indonesia, bahkan mengatakan di darahku ada darah Nabi, lalu meminta untuk dibebaskan akan hukum yang ada di Indonesia, itu sebuah masalah yang sangat besar bagi kestabilan politik di Indonesia. Stabilitas nasional akan terganggu. Bahkan ketika sebuah golongan itu merasa dirinya paling utama. Di dalam kitab Marah Labid karya Imam Nawawi disebutkan di juz 1 halaman 466 bahwasanya siapa saja sebuah kelompok yang menginginkan privilege, hak istimewa daripada yang lain dan merasa lebih utama dari yang lain, maka stabilitas nasional tidak akan tercipta. Maka dari itu, al-musawwat bainan nas, kesetaraan di antara manusia, itu adalah ajaran kita. Tidak ada kasta. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini adalah ajaran yang harus kita pegang. Ini merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita mencintai kanjeng Nabi Muhammad secara otomatis mencintai akan dzurriyyahnya. Tetapi ketika menggunakan privilege tersebut untuk membuktikan sudah 1400 tahun, ya sulit. Di dalam kitab Hikam disebutkan idfan wujudaka fi ardil khamul fama nabata mimma la yudfan la yatimu nataijuhu. Sembunyikan dirimu di tanah yang paling tersembunyi, karena sesuatu yang tidak disembunyikan, tidak ditanam, maka tumbuhnya tidak akan bisa berbuah dengan maksimal. Pohon itu jika akarnya ingin kelihatan, maka pohonnya akan tumbang. Bangunan jika pondasinya juga terlihat di atas permukaan, maka bangunan tersebut juga akan roboh. Jadi amal perbuatan kita itu yang tahu kita dan Allah akan urusan keikhlasannya. Al-a'mal suwarun qa'imatun warwahuha wujudus sarril ikhlas fiyah.
Keikhlasan itu yang tahu kita dan Tuhan kita. Gak bisa kita ukur keikhlasan kita, karena dalamnya samudera bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu, itu yang harus kita pegang. Maka jangan pernah kita menonjolkan akan kenasaban kita. Cukup itu sebagai fasilitas akhirat kita, jangan ditukar. Jangan ditukar untuk mencari fasilitas dunia. Fasilitas akhirat itu hak privilege dari Allah untuk kita. Jangan pernah menukarnya untuk kepentingan dunia, hanya untuk tolabul jah, intisarus said, ijtijabu khitamid dunia, mencari pencitraan, mencari kedudukan, derajat, dan pada akhirnya untuk mencari kekenyangan perut. Allahumma fiq lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.